Halo Sobat Podcast, selamat datang di Podcast Berisik, berbincang asik bersama saya Abner Thomas. Di episode kali ini kita ada dalam tema multitasking mahasiswa, sukses kuliah dan raih segudang prestasi. Kita akan mengupas kisah inspiratif Milka, mahasiswa ilmu komunikasi yang sukses membagi waktu untuk kuliah dan meraih prestasi. Halo Milka. Halo Abner. Baik Milka, senang sekali hari ini Milka bisa ada di episode podcast kali ini. Mungkin sebelum kita bercerita lebih lanjut, boleh dong Milka ceritakan atau memperkenalkan diri Milka dan ceritakan aktivitas Milka sehari-hari. Mungkin selain kuliah, apa sih yang Milka buat? Oke, terima kasih Abner. Halo teman-teman semua. Kenalkan, nama saya Milka Nomleni tepatnya. Saya adalah seorang mahasiswi dari program studi ilmu komunikasi seangkatan dengan Abner. Sekarang saya berada di semester yang ke-6. Jadi selain aktivitas utama saya berkuliah, menjalankan tugas sebagai seorang mahasiswa, saya juga aktif melakukan berbagai kegiatan di komunitas dan juga organisasi saya, dan juga di komunitas sosial, tepatnya di lingkungan gereja. Seperti itu Abner. Wah, luar biasa. Tetap Milka punya banyak sekali aktivitas ya, selain kuliah, ada juga di organisasi-organisasi sosial dan juga di gereja. Mungkin boleh dong sebutkan organisasi sosial yang Milka ikuti, itu apa saja? Oke, jadi kalau komunitas atau organisasi yang sekarang saya ikuti itu ada komunitas Gempi, komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia. Jadi puji Tuhan saya adalah salah satu awardee dari beasiswa Bank Indonesia. Selain itu juga saya baru-baru ini tergabung sebagai badan pengurus dari Forum Genre NTT Kota Kupang di divisi jaringan komunikasi, karena basic juga sebagai seorang anak komunikasi. Tapi selain itu juga di lingkungan gereja atau lingkungan sosial, saya itu sebagai seorang guru sekolah minggu. Jadi tadi juga sebelum kesini masih sempat ngajar sekolah minggu bersama dengan anak-anak sekolah minggu, dan juga aktif di kepemudaan bersama dengan teman-teman pemuda. Biasanya kita buat kegiatan ataupun ibadah yang utamanya, seperti itu. Wah, luar biasa ya nih, kayaknya aktivitas dari Milka tuh padat sekali. Nih kira-kira bagaimana sih cara Milka bagi waktu supaya kuliahnya Milka dan juga aktivitas di organisasinya itu bisa berjalan aman begitu? Oke, jadi kalau memang tentang bagi waktu ya, Abner juga pasti tahu bagaimana hektiknya kita sebagai mahasiswa. Bisa dibilang kalau bagi waktu antara organisasi, kuliah, dan juga komunitas atau aktivitas di lingkungan sosial itu cukup ribet, memakan waktu dan juga tenaga juga sih. Kalau mau dibilang selalu aman, mulus bagi waktunya, tidak juga. Seringkali juga ada waktu tidur, waktu bermain, waktu santai yang dikorbankan ya, karena membagi waktu di setiap hal yang harus dikerjakan. Tapi sejauh ini kalau dari saya sendiri sih, bagaimana cara saya membagi waktu tidak ada hal hatamnya atau paten itu seperti apa, tapi biasanya saya lebih kepada sudah punya skala prioritas sendiri. Pertama, sebelum saya kuliah, saya sudah menyadari bahwa memang setelah saya akan masuk ke dunia perkuliahan, yang saya harus utamakan adalah perkuliahan. Setelah saya masuk dunia perkuliahan juga, baru saya dapat banyak kesempatan dan momen untuk bisa join ke komunitas dan juga lebih aktif di lingkungan sosial. Jadi memang setelah menjabarkan skala prioritas, saya menempatkan kuliah itu sebagai skala prioritas saya yang paling utama. Jadi memang setelah itu di bawah kuliah barulah dipetakan, oke, saya harus organisasi, saya harus komunitas, tapi juga mungkin harus ada pelayanan di gereja. Nah, ketika sudah dipetakan skala-skala prioritas itu, baru dilihat nih, kira-kira dari semua skala prioritas ini ada tanggung jawab apa yang harus saya kerjakan. Oke, jadi misalnya minggu ini ada kerjaan organisasi, tapi harus ada juga 2, 3, 4 deadline tugas yang harus diselesaikan. Berdasarkan skala prioritas ini, saya petakan, oke, berarti yang perkuliahan harus duluan dulu, mungkin harus dikerjakan dulu tugas-tugasnya, baru kita ngobrolin tentang nanti komunitasnya, baru dikerjakan selanjutnya. Jadi kurang lebih seperti itu, lebih dipetakan dan diutamakan tanggung jawab mana yang sesuai dengan skala prioritas itu yang harus diutamakan dulu. Karena kan kalau tidak juga bisa bilang keteteran, dan jadinya yang harusnya diutamakan itu dikerjakan belakangan. Iya, itu kan jadi masalah juga ya, apalagi kalau di perkuliahan lebih ketat ya aturannya atau rules-nya, supaya kita sebagai mahasiswa itu tidak menjadi keteteran atau lalai gitu kan. Iya, jadi pada intinya bahwa Milka punya manajemen waktu itu adalah membuat skala prioritas. Jadi ada hal-hal yang Milka utamakan, dan yang pasti Milka tahu bahwa yang paling utama itu adalah kuliahnya Milka. Nah, biasanya kalau mahasiswa pada umumnya itu akan kewalahan ketika ada banyak tugas kuliah, ditambah lagi dengan beban-beban atau tugas tanggung jawab dari organisasi, mereka akan kewalahan. Kira-kira apa sih tips dari Milka buat teman-teman mahasiswa sehingga teman-teman mahasiswa itu
bisa tetap fokus untuk kuliah dan juga tetap mendapat motivasi untuk bisa aktif di organisasi atau komunitas-komunitas yang ada. Oke, ini menarik ya untuk berbagi untuk teman-teman. Kalau dari saya sendiri ya, mungkin kalau kita sebagai mahasiswa itu paling tidak suka dengan namanya kata deadline atau selalu dikejar-kejar, dibatasi dengan waktu dan diatur sedemikian rupa biar kerjaan selesai. Tapi bagi saya yang namanya deadline itu adalah salah satu hal yang juga membantu saya untuk mengatur bagaimana perkuliahan, organisasi dan juga kegiatan-kegiatan lain itu bisa berjalan berbarengan. Kenapa itu bisa worth it dilakukan atau worth it kepada saya? Karena biasanya begini, misalnya kalau saya sebagai mahasiswa tidak punya deadline sendiri atau saya tidak mendisiplinkan diri dengan deadline yang saya punya dalam mengerjakan tugas, biasanya saya jadi abai atau lalai. Oke, misalnya deadline-nya itu tidak jelas, mungkin dosen cuma bilang minggu depan, tapi tidak jelas waktunya kapan dikumpulkan terakhir, pasti saya lebih kepada ya sudah, nunda-nunda dulu, kan masih ada banyak waktu nih, mending bermain dulu, mending santai dulu. Tapi ketika ada deadline yang jelas dari dosen, apalagi saya sendiri juga punya deadline pribadi, misalnya saya menempatkan bahwa rulesnya tugas ini dikumpulkan hari Kamis, minimal hari Rabu jam 10 sudah selesai dan sudah dikumpulkan. Itu saya lakukan kepada diri saya, jadinya saya tahu nih ini harus selesai di hari Rabu jam 10, berarti setelah itu di hari Kamis yang harusnya deadline itu sudah selesai, saya sudah bisa pakai untuk mengerjakan tugas yang lain atau tugas dari organisasi, ataupun saya bisa pakai untuk jalan-jalan, main-main, atau belajar di komunitas dan sebagainya. Jadi kalau dari saya sendiri itu memang secara pribadi harus patuh dengan rules yang diberikan dosen di perkuliahan, tapi juga harus punya rules pribadi dalam artian saya juga punya deadline kepada diri sendiri dalam mengerjakan sesuatu. Sama halnya juga kalau saya melakukan pekerjaan organisasi atau misalnya pelayanan, misalnya saya tahu bahwa oke, hari ini ada latihan untuk pelayanan, tapi ada tugas organisasi yang harus saya selesaikan. Nah, saya buat deadline-nya tuh minimal 1 jam sebelum pelayanan, tugas organisasi saya juga harus selesai. Jadinya saya setelah pelayanan tidak lagi pikiran untuk bagaimana mengatur jam tidur dengan tugas yang tadi belum selesai. Kalau saya seperti itu. Kalau berkaitan dengan motivasi tadi ya, teman-teman agar mereka tuh tetap fokus sebagai mahasiswa dan juga tetap semangat, tetap punya motivasi untuk aktif di berbagai kegiatan-kegiatan sosial, gereja dan sebagainya. Kalau dari saya sendiri teman-teman, kalau mau dibilang kita sebagai mahasiswa, kalau kita kerjanya cuma kuliah pulang atau orang bilang mahasiswa kupu-kupu, itu sepertinya bagi saya sendiri kurang bermanfaat dan kurang worth it bagi kita sebagai mahasiswa, karena saya menyadari di dunia perkuliahan itu membuka akses bagi saya untuk menemukan banyak hal, termasuk tadi saya bilang saya join di komunitas, kemudian juga banyak bertemu dengan orang-orang hebat. Ketika saya hanya memanfaatkan waktu saya untuk kuliah pulang, yaitu sebatas saya tidak mendapatkan hal lebih di balik banyak hal yang bisa saya dapatkan di perkuliahan. Saya tidak cukup memanfaatkan apa yang sudah disediakan di dunia perkuliahan bagi saya sendiri, saya kurang eksplor. Padahal ketika kita bisa banyak eksplor, kita bisa dapat banyak hal juga. Dan saya menyadari hal itu ketika hari ini saya bisa ngobrol dengan Abner, itu juga karena ada sederet hal-hal baru yang saya sajikan, sehingga teman-teman tahu bahwa oke, Milka yang sekarang duduk ini adalah Milka yang punya ini dan itu. Semua itu saya dapatkan bukan tadi saja saya pulang kuliah, saya tidur, saya kerjakan tugas, tapi saya mencoba untuk mengeksplor banyak hal, dan kemudian itu menjadi warna baru, orang-orang melihat saya seperti apa. Jadi ketika teman-teman kita hanya milih untuk berada di zona nyaman, itu tidak akan selamanya membawa kita kepada hal-hal yang aman juga. Tapi ketika kita coba keluar untuk mengeksplor sesuatu, itu akan memberikan banyak impact, banyak hal baru bagi kita supaya kita bisa lebih bertumbuh, dan kedepannya orang juga bisa tahu kita dengan warna-warna baru yang tadi sudah kita coba cari di berbagai tempat tadi. Wah, luar biasa Milka, saya langsung terinspirasi dengan motivasi yang Milka berikan. Jadi sobat podcast, pada intinya Milka mau bilang bahwa jangan jadi mahasiswa kupu-kupu. Nah Milka, melihat Milka mengenal Milka itu kita tahu bahwa Milka itu punya banyak prestasi yang Milka dapatkan mungkin sebelum kuliah ataupun saat Milka sudah kuliah. Boleh dong Milka ceritakan kepada kita semua prestasi apa yang Milka dapatkan, yang Milka raih dan sangat membanggakan untuk Milka sendiri, dan bagaimana cara Milka meraih prestasi itu? Oke, baik, menarik ya kita bahas soal prestasi. Oke, kalau berkaitan dengan prestasi yang saya dapatkan Abner, ada beberapa banyak prestasi yang puji Tuhan saya dapatkan di lingkungan perkuliahan. Salah satunya
yang bisa dibilang sebagai batu loncatan sehingga membuat saya juga semakin termotivasi untuk ayo eksplor lebih banyak lagi, itu adalah ketika saya meraih juara 2 Duta Rupiah Volume Rata tahun 2023 kemarin di bulan November. Jadi memang itu adalah sebuah ajang duta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang mana Bank Indonesia ini mencari anak-anak muda di Kota Kupang, di Provinsi NTT, tapi pusatnya di Kota Kupang, untuk membantu Bank Indonesia mengkampanyekan tentang cinta, bangga, paham rupiah, tentang bagaimana kita sebagai masyarakat itu harus tahu seperti apa kita merawat rupiah kita, menjaga rupiah kita, dan juga menjaga diri dari peredaran uang palsu. Jadi kemarin itu pendaftarannya memang saya kurang tahu ya sebenarnya, kurang eksplor juga di Instagram waktu kemarin, tapi ada teman yang mengajak, karena memang dia juga suka scrolling dan juga kalau ada apa-apa itu kayak ajak-ajakan begitu, jadi diajaklah, ayo Milka kita berdua ikut lomba ini. Dan puji Tuhan dalam beberapa tahapan seleksi dari mulai administrasi, kemudian ada capacity building, tes wawancara, tes tertulis, puji Tuhan diberikan kesempatan untuk menjadi bagian dari Duta Rupiah. Beberapa prestasi lainnya itu juga karena saya ikut di lomba yang diadakan Jikom kemarin saya juga mendapatkan penghargaan juara 2 lomba penulisan di ulang tahun Jikom atau Jikom Fest 2024 kemarin, dan puji Tuhan saya juga mendapat juara 2 di lomba Duta Kermas Sekelurahan Kota Kupang 2024 kemarin. Wah, luar biasa, banyak sekali prestasi dari Milka, dan tentunya prestasi-prestasi itu sangat membanggakan untuk Milka pribadi, dan bagaimana mencapainya itu punya proses yang panjang, tidak mudah, punya strategi yang Milka punya sendiri itu betul. Nah, menarik nih Milka, sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, tentunya saya pengen tahu nih, kenapa Milka mau untuk masuk ilmu komunikasi? Kayaknya penasaran nih, kenapa sampai Milka mau masuk ilmu komunikasi? Kalau ini seperti membuat saya mengingat kembali awal-awal masa maba ya, sering ditanyakan tentang pertanyaan ini. Sebenarnya kalau alasan saya ini berangkat dari pengalaman saya sebelumnya juga. Dari memang puji Tuhan dari SD, dari TK itu kan berawal dari saya anak sekolah minggu, dibawa untuk belajar bagaimana kita itu menjadi seorang public speaker sejak dini, kemudian ikut lomba puisi, menyanyi. Pokoknya karena sering diajak, dibawa untuk tampil di depan umum, saya itu jadi menyukai dunia public speaking. Kemudian juga sering bertemu banyak orang, saya jadi belajar banyak bahwa orang-orang yang berdiri di depan, orang-orang yang menguasai public speaking itu sekeren itu, mereka sebagus itu, mereka selalu tempatnya itu di depan, mereka mungkin ada kerja di belakang, tapi mereka itu selalu bisa dikenal banyak orang. Itu membuat saya termotivasi bahwa di mana nih selanjutnya saya bisa mengeksplor diri saya supaya saya juga menjadi hebat seperti mereka, dan itu saya temukan di ilmu komunikasi. Jadi ilmu komunikasi memberikan banyak hal yang mendukung Milka untuk meraih prestasi-prestasi yang Milka raih saat ini. Dan juga ilmu komunikasi membantu Milka untuk bisa beraktivitas secara baik di komunitas, di organisasi-organisasi yang Milka ikut. Luar biasa. Nah, Milka kita berharap bahwa apa yang sudah Milka sampaikan menginspirasi saya dan juga para pendengar, penonton dari podcast kita. Dan mungkin sebelum kita menutup podcast kita di hari ini, di episode kali ini, kita mau dengar pesan Milka untuk semua pendengar, penonton kita, agar mereka menjadi mahasiswa yang juga bisa mengikuti jejak Milka, aktif di kuliah, dan juga bisa meraih prestasi yang membanggakan untuk mereka. Mungkin silakan pesan terakhir dari Milka, closing statement gitu. Thank you Almer. Jadi mungkin sharing dari saya teman-teman, saya juga belum cukup banyak hal yang bisa dibagikan, saya juga masih belajar, tapi mungkin sedikit berbagi ke teman-teman bahwa ketika kita sudah menjadi seorang mahasiswa, kita harus menyadari bahwa kita harus menyadari prioritas utama kita adalah berkuliah. Tapi di samping itu, di dunia perkuliahan itu memberikan banyak akses kepada kita untuk menjangkau lebih banyak hal-hal besar, hal baru, dan hal-hal menarik yang turut membantu kita bertumbuh dan juga mendorong kita untuk mendukung masa depan kita akan seperti apa. Jadi jangan saja kita manfaatkan waktu yang ada untuk bersantai, untuk healing, atau sekedar menghibur diri, tapi mari coba keluar dari zona nyaman kita, eksplor lebih banyak hal lagi, karena kita tidak tahu mutiara-mutiara apa yang akan tersembunyi di balik jerami-jerami yang tadi kita eksplor tadi ya teman-teman.
Jangan sampai kita hanya menyanyikan waktu untuk bersantai, tapi mari mempersiapkan masa depan juga dengan mau belajar lebih banyak hal, karena semuanya akan memberikan hasil yang terbaik untuk diri kita. Kalau masih ada yang bilang, ngapain kamu terlalu sibuk kanan kiri, cuma teman-teman yang tahu apa worth it-nya teman-teman melakukan semua yang baik itu. Jadi tidak harus dihiraukan, tapi bisa dipertimbangkan mana hal-hal yang harus teman-teman eksplor atau mana yang mungkin ditunda dulu supaya tidak mengganggu teman-teman dalam mengurutkan dan juga memprioritaskan skala prioritas teman-teman sebagai mahasiswa. Itu saja teman-teman, selamat! Wah, luar biasa Milka. Ini saya tiba-tiba sangat-sangat terinspirasi hari ini terhadap Milka. Nah teman-teman semua jangan lupa catat pesan Milka, ikut apa yang Milka sarankan untuk jadi yang mahasiswa yang berprestasi. Terima kasih Milka untuk kesempatan dan cerita inspiratif dari kamu. Semoga apa yang sudah Milka sampaikan bisa menginspirasi saya dan sobat pendengar sekalian. Sekian podcast berisi berbincang asik kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Ilmu Komunikasi agar tidak ketinggalan episode-episode berikutnya. Saya Amir Thomas, sampai jumpa dan terima kasih.